Siapapun tidak bisa merebut Indonesia dari kita. Tidak Amerika, tidak Rusia, tidak Cina, tidak juga kau. Siapapun engkau tidak bisa merebut Indonesia, tidak bisa merebut sejarah Indonesia. Belanda hebat, pengen merebut Indonesia, berani berperang. Ada orang pengen merebut Indonesia, tidak berani berperang. Beraninya menipu sejarah, makam-makam dirubah. Alhamdulillah, sekarang perjuangan Wali Songo Indonesia diterima di berbagai provinsi di Indonesia. Para Kiai Mustafa sebagai ketua bidang ideologi di perjuangan Wali Songo Indonesia Provinsi Lampung, Panglima Iqbal Al-Palimbani, para kiai-kiai yang lain dari Lampung Timur, Lampung Utara yang hadir, para sahabat-sahabat Laskar Sabilillah, Laskar Jalan Allah yang berjuang di jalan Allah, hidup dalam kemuliaan Allah dan mati dalam kemuliaan Allah. Sahabat-sahabat Banser NU, para pengurus NU di Lampung Timur yang saya hormati, para hadirin hadirat jamaah Majelis Padang Jagat, semuanya mudah-mudahan padang atine, padang uripe, padang rizkine, amin. Padang jagat iku artine dunia cerah. Padang jagat, dunia cerah, rutinan padang jagat adalah sebuah upaya sahibu padang jagat dan jamaahnya bagaimana dapat mencerahkan dunia ini, bagaimana dapat mencerahkan jiwa-jiwa yang gulita, bagaimana mencerahkan jiwa-jiwa yang gelap. Wahai engkau yang berhati gelap, wahai engkau yang selalu berjalan dalam kesesatan, ingatlah bahwa engkau akan mati. Engkau tidak akan bisa berlari dari kematian walaupun engkau sedang berada di dalam sebuah benteng yang kokoh. Itu adalah salah satu kitab Somala Mak Lampir. Tapi yang diajarkan di Padang Jagat ini kitab Somala Sunan Giri. Saya sudah melihat manuskrip kitab Sumala yang dimiliki oleh Mbah Amin ini, bagaimana di dalamnya ada sanad dari buyut beliau Mbah Nuriman sampai ke Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ajaran-ajaran Wali Songo yang hari ini mulai banyak dibuka, manuskripnya hari ini banyak dibaca. Ternyata apa yang ada di dalam isi-isi daripada ajaran leluhur-leluhur kita tidak kalah oleh ajaran-ajaran ulama-ulama Timur Tengah hari ini. Hari ini kita bangsa yang begitu besar. Dulu kita bangsa yang begitu besar, dan bangsa yang besar ini akan senantiasa besar apabila kita, bangsanya yang besar ini,
juga menjaga kebesaran itu bukan hanya dari kuantitas, tapi juga dari jiwa, hati, pengertian, dan kecerdasan. Orang besar tapi jiwanya, mentalnya mental kecil, maka akan mudah dikecilkan, bukan hanya oleh orang besar, tapi oleh orang kecil saja dia akan mudah dikecilkan. Akhirnya kebesarannya tiada arti karena dia telah terdoktrin oleh nilai-nilai kecil yang digelorakan oleh orang-orang kecil agar kita bisa ditundukkan. Dan hari ini semua itu tidak akan bisa lagi, terutama bagi provinsi di mana di sana ada perjuangan Wali Songo, ada perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah. Maka di provinsi itu bangsa Indonesia tidak akan bisa lagi dikecilkan oleh siapapun juga, apalagi oleh orang-orang yang memang kecil, orang-orang yang memang tidak berilmu. Kiai-kiai kita ilmunya al-alim al-allamah, baca kitabnya pinter-pinter, tapi karena didoktrin, maka kiai yang alim allamah kemudian nilainya bisa kalah oleh tukang marawis. Betul? Zaman itu telah berlalu. Padange jagat, dari titik kulminasi Lampung ini akan beremanasi, memancarkan sinar-sinar Allah, sehingga kegelapan-kegelapan kemanusiaan yang ada di dalam sukma bangsa Indonesia akan hilang, digantikan oleh cahaya Allah, nurus samawati wal ard. Cahaya Allah, dunia ini semuanya ada karena ada emanasi cahaya Allah. Nurus samawati wal ard masalu nurihi kamiskatin fiha misbah wal misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah yakadu zaituha yudi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nur yahdillahu linurihi man yasha wa yadribullahu al-amthala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Cahaya Allah datang kepada manusia, datang kepada gunung, datang kepada lautan, datang kepada hewan-hewan, datang kepada pepohonan, datang kepada hati orang-orang yang mukmin. Tumbuhan yang kena cahaya Allah, dia akan tumbuh subur. Lautan yang kena cahaya Allah akan mengandung ikan-ikan yang bisa untuk dimakan oleh manusia. Gunung-gunung yang mendapatkan sinaran Allah, maka dia akan menjadi pasak untuk bumi ini agar tetap tegak ila yaumil qiyamah. Cahaya Allah yang masuk kepada kita, orang-orang yang mukmin ini, seperti cahaya yang ada di miskat, kamiskat, ada di tempat lampu, fiha misbah, yang di dalamnya ada cahaya keimanan kita. Al misbahu fi jujajah, lentera ini ada di dalam kaca. Kaca itu adalah hati. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durri. Kaca itu ibarat kaukab, bintang-bintang di angkasa raya. Durriyun, yang bagaikan intan berlian. Yuqadu,
yang dapat dihidupkan min syajaratin mubarakah, dari guru-guru yang mumpuni, dari guru-guru yang ikhlas, zaitunatin, yang menjadi pembakar, yang menjadi bahan bakar, spirit, semangat, la syarqiyatin wala gharbiyah, yang tidak ada di timur, tidak ada di barat, tetapi dia di tengah-tengah, tidak mencela, tidak mencele, tetapi dia teguh pendirian. Guru yang syajaratin mubarakah akan menumbuhkan keyakinan di dalam hati murid-muridnya untuk juga tumbuh menjadi manusia-manusia kamil, manusia-manusia yang sempurna, manusia-manusia yang hanya menjadi hamba daripada Allah, tidak akan menjadi hamba dari apapun selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Murid-murid yang sempurna harus muncul dari guru-guru yang sempurna. Apa itu guru yang sempurna? Syajarah mubarakah. Ini syajarah mubarakah. Kalau Ba'alawi dengar syajarah mubarakah ngegeter. Kenapa? Karena kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah adalah kitab yang membatalkan nasab Ba'alawi, karangan Imam Fakhrur Raddin Ar-Razi yang wafat 606 Hijriyah. Tapi syajarah mubarakah yang ada di dalam ayat ini adalah guru yang ikhlas, guru yang bisa dijadikan contoh, guru yang bisa dijadikan tauladan, guru yang dapat memberikan spirit, guru yang dapat memberikan ruh, guru yang nilai-nilai cita-citanya kepada Allah untuk muridnya, kemudian mengangkat murid-murid ini menjadi orang-orang yang diangkat derajatnya, kemudian dihilangkan kebodohan dari dirinya. Oleh siapa? Oleh syajarah mubarakah zaitunah, minyak pembakar, la syarqiyatin wala gharbiyah. Kalaulah kita berada di lapangan, kita berdiri di lapangan di paling timur, maka ketika matahari ini muncul, maka dia tidak akan terkena sinaran matahari karena akan tertutupi pepohonan. Kalau dia itu berdiri di arah barat, maka ketika matahari ini ada di ujung sebelah barat, matahari akan menyorot ke sebelah timur. Dia yang berdiri di pinggir lapangan sebelah timur tidak akan terkena cahaya. Guru yang demikian bukanlah guru syajarah mubarakah zaitunatin la syarqiyah wala gharbiyah. Guru yang baik adalah guru yang berada di tengah-tengah lapangan. Ketika pagi menjelang, dia akan terkena sinaran matahari. Ketika sore datang, maka sinaran matahari ini pun akan mengenai dirinya. Dirinya akan terkena matahari dari sore sampai pagi, dari pagi sampai sore, karena dia ada di tengah-tengah lapangan. Guru yang mempunyai keyakinan yang begitu kuat, maka akan melahirkan murid-murid yang gagah perkasa. Mudah-mudahan guru-guru kita yang hadir di sini semuanya, Kiai Suparman Abdul Karim, Kiai Mustafa, Mbah Amin, dan yang lain-lainnya adalah merupakan syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Amin ya Allah ya Rabbal. Nahdlatul Ulama. Kenapa Nahdlatul Ulama dari 1926 sampai sekarang 200 tahun Nahdlatul Ulama masih gagah perkasa. Bahkan ketika akan melampaui 100 tahun pertama, capaian-capaian Nahdlatul Ulama luar biasa. Bahkan hari ini orang yang mengaku NU di seluruh Indonesia
mencapai 56%. Jadi dari seluruh umat Islam yang ada di Indonesia, mereka mengaku NU 56%. Ini Banser harus tahu bahwa Anda ini ada dalam naungan syajarah mubarakah. Doa-doa syajarah mubarakah dari siapa? Dari para wali songo yang diteteskan kepada Mbah Syekh Nawawi Tanara, Mbah Mahfud Turmusi, Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Soleh Darat. Kemudian cahayanya diberikan kepada Mbah Hasyim Asy'ari dan para kiai-kiai yang mendirikan Nahdlatul Ulama lainnya. Kemudian syajarah mubarakah itu menelurkan, meniupkan ruh keikhlasan sampai kita hari ini yang ada di Nahdlatul Ulama kemudian memancarkan cahayanya kepada seluruh bangsa Indonesia. Negara Indonesia, Presiden Joko Widodo kemarin telah mengatakan terima kasih kepada Nahdlatul Ulama yang selama ini konsisten dan istiqomah menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Ucapan yang jujur dari negara untuk Nahdlatul Ulama, karena memang Nahdlatul Ulama dibentuk bukan hanya menjaga warga NU, tapi menjaga Indonesia dari Sumateranya, dari Kalimantannya, dari Sulawesinya, dari Malukunya, dari Papuanya, dari Nusa Tenggaranya, dari Balinya, dari Maduranya, dari Jawanya. Semuanya dijaga menjadi tanggung jawab Nahdlatul Ulama. Tidak ada dalam sejarah Nahdlatul Ulama bagaimana Nahdlatul Ulama ingin mendirikan negara selain dari negara kesepakatan hari ini, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangankan ketika negara memberikan apresiasi, bahkan ketika negara Indonesia dengan presidennya Soeharto di zaman Orde Baru menutup semua keran-keran ekonomi untuk Nahdlatul Ulama, apakah Nahdlatul Ulama pundung? Apakah Nahdlatul Ulama purik? Ente, Nahdlatul Ulama tetaplah Nahdlatul Ulama yang mempunyai komitmen bersama di dalam tubuhnya bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah final dan wajib dijaga ila yaumil qiyamah. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Cahaya apa itu? Cahaya guru yang masuk kepada kita membawa iman dan tauhid hari ini. Maka ketika tauhid sudah bersemayam di dalam hati kita, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kita adalah hambanya Allah, kita hanya budaknya Allah, bukan budak manusia yang mengaku sebagai turunan suci tanpa ilmu, nggak bisa baca kitab, kemudian menganggap orang berilmu, orang yang bisa baca kitab Fathul Qorib, orang yang bisa baca kitab Fathul Mu'in lebih rendah dari dia yang hanya bisa ngawang hadis. Orang semua bisa ngawang hadis. Mungkin Manuk Beo juga kalau diajarin tiap hari dia bisa ngawang hadis. Hari ini banyak orang berceramah, dia menghafal 1-2 hadis, kemudian apa? Kemudian dia ceramah kemana-mana. Waktu mudanya apa? Dia tidak pernah mondok. Waktu mudanya di terminal.
mabok-mabokan kadang-kadang. Tapi kemudian dia pakai jubah kayak saya, beli dari Shopee. Dia pakai udeng-udeng yang gampang dipakai kayak saya, beli juga dari Shopee. Akhirnya apa? Dia merasa lebih alim dari kiai yang sejak umur 15 tahun sudah ada di pondok pesantren, menghafal kitab Amil, Narkib Amil, tamat ngaji Jurmiyah, Narkib Jurmiyah, tamat ngaji Fathul Qorib, matan takrib dulu kemudian Fathul Qorib, tamat ngaji Kasifatus Saja, tamat ngaji kitab Fathul Mu'in, tamat ngaji kitab Iqna', tamat ngaji kitab Nihayatul Muhtaj, Mughnil Muhtaj, Tuhfatul Muhtaj, tamat dia ngaji usul fikih Jam'ul Jawami, tamat dia ngaji ilmu balaghah. Dia katakan hari ini kiai semacam itu karena dia bukan daripada keluarga Ba'alawi, derajatnya lebih rendah daripada orang yang paling bodoh dari Ba'alawi. Manjing otak tora? Jawab. Manjing otak ora? Manjing otak ente? Ini ada orang Lampung, ada orang Jawa, ada orang Sunda, nenek moyangnya. Sekarang mah jangan ngaku-ngaku orang Banten, jangan ngaku-ngaku orang Demak, jangan ngaku orang Semarang, jangan ngaku orang Purworejo, jangan ngaku orang Palembang. Anda semua tinggal di Lampung adalah putra-putri Lampung. Di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak. Dari bumi Lampung ini kita makan, maka kita hormati tanah ini, kita jaga dan kita sayangi sampai kapanpun juga. Begitu juga siapapun orang yang merasa punya tanah air selain tanah air Indonesia, tapi dia dilahirkan di Indonesia, dia makan dari tanah buyut-buyut saya, dia minum dari sungai-sungai yang digali oleh buyut-buyut saya, dia hirup udara yang ada di atas tanah buyut saya. Kalau dia mau hidup di sini dengan akhlak, dengan budi pekerti yang luhur, kita akan terima. Tapi jika engkau merasa lebih mulia secara zat daripada kita, daripada kami yang mewarisi bumi pertiwi ini, maka kami nyatakan bahwa hari ini aku dan kamu adalah berbeda. Dulur-dulur semua, kita berbicara tentang cahaya. Kenapa kita bicara tentang cahaya? Karena banyak orang yang cahaya redup di dalam jiwanya. Karena apa? Karena ilmu tidak dijadikan sebagai komandan untuk mengetahui ilahi Rabbi. Sementara ketika Allah turunkan Al-Quran kepada baginda Nabi besar Muhammad, yang pertama diturunkan adalah Iqra. Apa yang diturunkan? Iqra. Iqra itu adalah bacalah. Bacalah itu artinya harus ada yang dibaca. Apa yang dibaca? Yang dibaca adalah ilmu pengetahuan. Yang dibaca adalah ilmu pengetahuan. Maka ilmu pengetahuan harus jadi komando sebagai hakim dari segala macam problematik dalam kehidupan. Kalau kita menemui masalah, maka kita cari di dalam ilmu apakah ada penyelesaiannya di sana. Apabila ilmu yang ada tidak bisa menyelesaikan masalah, maka kita tanya kepada orang yang tahu akan masalah itu. Kalaulah ilmu nahu, tanyakan kepada kiai.
ilmu sumala, tanyakan kepada Mbah Amin. Tapi ada dua aliran, ini adalah aliran daripada Sunan Giri, kitab Sumala Sunan Giri, malampir aliran orang-orang yang berhati gelap. Hei orang-orang yang berhati gelap, yang berjalan di atas kesesatan, takutlah akan kematian. Karena kemanapun kau lari, maka kematian akan datang walaupun kau berada di dalam benteng yang kokoh. Hei orang-orang yang berhati gelap, yang senantiasa berjalan dalam jalan kesesatan, kalau tidak mau dijahati, jangan menjahati. Kalau tidak mau disakiti, jangan menyakiti. Kalau tidak mau dipermalukan, jangan membuat malu orang lain. Hai orang-orang yang berhati gelap, yang senantiasa berjalan dalam jalan-jalan kesesatan, bertaubatlah demi engkau dan anak cucumu. Kalau tidak, maka kegelapan itu akan senantiasa menyertai dirimu dan anak cucumu ila yaumil qiyamah, ila yaumil yahdillahu linurihi may yasha. Allah akan memberikan jalan bagi cahayanya limay yasha, untuk orang-orang yang dikehendakinya saja. Orang banyak ada kebenaran, maka kadang-kadang yang menerima hanya beberapa orang. Kenapa? Li'annallaha yahdi linurihi may yasha. Karena hidayah Allah untuk cahayanya akan diberikan hanya kepada orang-orang yang dikehendakinya saja. Makanya kita kalau sedang membawa kebenaran, seperti kebenaran bahwa nasab Ba'alawi adalah putus, jangan kita gampang untuk kecewa kalau banyak orang yang masih belum menerima. Kenapa? Karena Nabi Muhammad saja, anta badrun, anta syamsun, anta nurun fawqa nurin, anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Hari ini tidak semua orang di dunia ini menerima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ajarannya. Padahal Nabi Muhammad orang yang paling mulia, orang yang paling lembut hatinya, orang yang paling berani, orang yang paling ikhlas. Tetapi ajaran Nabi Muhammad hari ini di dunia, dari 8 miliar manusia yang hidup, hanya sekitar 1/3 saja, 2 miliar yang percaya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Sabar, wasabiru, dan musabarah. Mahiyal musabarah? Sabar kepada orang yang sabar. Kalau musuh kita sabar, kita harus lebih sabar dari musuh kita. Musabarah itu adalah sabar kepada orang yang sabar. Kita ngadu sabar. Siapa yang lebih sabar dalam suatu keadaan, maka dia yang akan menjelma menjadi pemenang keadaan itu. Selain kita harus sabar, musabarah, kita juga harus murabatah. Ada satu ikatan, ada satu simpul, ada satu organisasi
Maka orang-orang yang telah meyakini mendapatkan cahaya Allah, bahwa kita hanya hamba Allah, tidak bisa ada ajaran mengatakan bahwa kita manusia diciptakan oleh Allah sama sebagai anak Adam, lalu kita ditakdirkan rendah dari manusia lainnya. Tidak bisa, tidak masuk akal. Kalaulah ada ajaran begitu, pasti bukan ajaran Islam. Ajaran Islam, inna akramakum indallahi atqakum, bahwa sesungguhnya yang paling mulia di antara kita adalah siapa orang yang paling bertakwa kepada Allah. Bukan siapa orang yang berasal dari keturunan apa. Kita Adam, mereka Adam. Kok bisa-bisanya kita dikatakan otomatis kalau lahir lebih rendah dari orang lain? Tidak bisa. Orang Jawa ini mulia sejak zaman nenek moyang kita. Kita bisa membuat Prambanan, kita bisa membuat Borobudur, kita bikin peradaban yang begitu besar di masa lalu. Mereka punya apa di negeri mereka di sana? Adakah Borobudur di sana? Tidak ada. Adakah Prambanan di sana? Tidak ada. Adakah Gunung Padang di sana? Tidak ada. Subur mana tanahnya dengan tanah kita Indonesia? Pepohonannya banyak buah-buahan, tanahnya banyak airnya, padi tumbuh, bisa memberi makan seluruh anak Indonesia. Mereka punya apa di negeri mereka? Lalu berdasar apa mereka harus mengatakan kita kalah mulia dengan mereka? Kita orang Indonesia, orang yang mulia. Hari ini kita Indonesia, hari ini Indonesia milik kita. Sampai kapanpun Indonesia akan menjadi milik kita dan anak cucu kita. Tidak bisa. Siapapun tidak bisa merebut Indonesia dari kita. Tidak Amerika, tidak Rusia, tidak Cina, tidak juga kau. Siapapun engkau tidak bisa merebut Indonesia, tidak bisa merebut sejarah Indonesia. Belanda hebat, pengen merebut Indonesia, berani berperang. Ada orang pengen merebut Indonesia, tidak berani berperang. Beraninya menipu sejarah. Makam-makam dirubah, namanya makam Mbah Buyut, diganti makam orang-orang Arab. Tidak bisa. Buyut kita ya buyut kita. Buyut kita mulia. Kenapa buyut kita mulia? Buktinya hari ini kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya hari ini kita sholat. Buktinya hari ini kita puasa. Jangankan Ramadan, Rajab aja puasa kalau orang Lampung, betul? Sehari paling. Kalau Banser paling 3 hari. Banser ada mau puasa anti bacok. Puasa Rajab males, puasa anti bacok megiat, betul? Itu namanya as-saumu li gharadin dunyawiyyin. Puasa karena ada tujuan. Tapi kalau ikhlas susah. Tahajud juga, betul, Ibu? Kalau ngedenger suaminya demen lagi sama cewek lain, tahajud, bisa kita nangis, betul nggak? Tahajud jam 12:30 mulai tahajud dikir aja. Tapi kalau sedang tidak ada masalah, HS baik, bener enggak? Kadang-kadang Allah karena cinta pada kita, kita yang lagi banyak duitnya, kita yang dagangnya lagi laris, kemudian melupakan Allah, sholat tidak dilaksanakan, puasa ketinggalan. Akhirnya karena cinta, Allah kasih dagang kita bangkrut. Untuk apa? Agar kita kembali kepada Allah. Maka dulur-dulur jagade padang jagat. Kalau kita sekarang lagi diberikan rizki yang banyak oleh Allah,
Ingatlah Allah. Tetaplah tunduk kepada Allah. Yang biasa tahajud, tahajud jangan tinggalin. Yang biasa duha, duha jangan tinggalin. Kenapa? Nanti kalau Allah rindu kepada kita, maka nanti apa yang kita dapatkan Allah tarik agar kita seperti dulu lagi. Betul? Dagang cilok rame, sholat jadi ketinggalan. Nanti kita lagi meleng, ciloknya ada yang bawa kabur. Akhirnya kita ingat sholat lagi. Na'udzu. Bagaimana orang yang tidak dicintai Allah? Orang yang tidak dicintai Allah, kalau dia jauh dari Allah, Allah tambahkan nikmatnya. Semakin dia jauh, semakin ditambah oleh Allah. Akhirnya semakin jauhlah dia daripada Allah. Tidak dipanggil lagi, tidak ditarik lagi. Maka padangnya jagat pada malam hari ini, yang sudah rutinan di sini, istiqomahlah bersama Mbah Amin. Ajak sahabat-sahabat, ajak keluarga. Semakin semarak, semakin banyak kita membawa teman, maka semakin banyak kesempatan kita mendapatkan pahala dari amal soleh yang dilakukan oleh orang-orang yang beramal soleh karena wasilah kita. Insyaallah nanti sama Kiai Suparman, PWI di Lampung, besok akan dibentuk lagi beberapa waktu lagi di Palembang, kemudian di Sumatera Utara, kemudian di Aceh, Riau, Jambi, Sumatera kita penuhi dengan cahaya-cahaya kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, cahaya-cahaya kemerdekaan yang akan memerdekakan bangsa Indonesia dari kegelapan-kegelapan doktrin-doktrin sesat orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang selama ini mengatakan bangsa Indonesia rendah dari mereka. Sehingga nilai-nilai kemerdekaan ini yang sudah ada sejak tahun 45 kita merdeka, semakin kemerdekaan itu menyala-nyala dan siapapun tidak bisa lagi untuk menjajah, bukan hanya menjajah daripada tanah air Indonesia, tapi juga tidak bisa menjajah akal, hati, nurani, sukma bangsa Indonesia ila yaumil qiyamah. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan